Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadhan awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Wa qala aidan wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Buper di rumah saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seraya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang Allah lipat gandakan pahalanya, ibadah yang memang luar biasa dampak. Terlebih di bulan ini banyak sekali ujiannya. Pada hari ini, hari Selasa, kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan suci Ramadan. Masuk fase yang pertama, fase di mana Allah turunkan rahmat kepada kita, Allah turunkan kasih sayang kepada kita. Sholawat bermahkotakan salam senantiasa terlimpah curah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang membawa umatnya bila zulmati ila nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Sahabat Buper di rumah saja, di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang akidah akhlak. Akidah secara bahasa ikatan, sedangkan secara istilah akidah artinya keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Dalam pengertian agama, maka pengertian akidah adalah kandungan dari rukun iman. Kita sudah mengetahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman dengan hari akhir, terakhir beriman dengan takdir yang baik maupun. Kedudukan akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Quran surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Juga Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu
Sungguh apabila kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus seluruh amalan-amalanmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa amalan tidak akan diterima apabila tercampuri dengan kesyirikan. Oleh sebab itulah para rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah sebagai prioritas pertama dakwah mereka. Inilah dakwah pertama yang diserukan oleh para rasul pada kaum mereka, menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Hal ini telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran Surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut atau sesembahan selain Allah. Bahkan setiap rasul mengajak kepada kaumnya dengan seruan yang serupa, yaitu, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada sesembahan yang benar bagi kalian selain Dia. Inilah seruan yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Hud, Shaleh, Syuaib, dan seluruh nabi-nabi kepada kaum mereka. Nabi SAW menetap di Mekah sesudah beliau diutus sebagai Rasul selama 13 tahun, mengajak orang-orang supaya mau bertauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah, dan demi memperbaiki akidah. Hal itu dikarenakan akidah adalah fondasi tegaknya bangunan agama. Para dai, penyeru kebaikan, telah menempuh jalan sebagaimana jalannya para nabi dan rasul dari zaman ke zaman. Mereka selalu memulai dakwahnya dengan ajaran tauhid dan perbaikan akidah. Kemudian sesudah itu mereka menyampaikan berbagai permasalahan agama yang lainnya. Sahabat Buper, di rumah saja, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar adalah yang pertama, bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Hal ini bisa menjadi karena sikap tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengajarkannya, atau mereka begitu sedikitnya perhatian dan dicurahkan untuknya. Ini mengakibatkan tumbuhnya sebuah generasi yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan dengannya, sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil pun dianggap benar. Hal ini sebagaimana pernah disinggung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jalinan agama Islam itu akan terurai satu persatu apabila di kalangan umat Islam tumbuh sebuah generasi yang tidak mengerti hakikat jahiliyah. Yang kedua, ta'assub atau fanatik kepada nenek moyang dan tetap mempertahankannya meskipun hal itu termasuk kebatilan, dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang walaupun itu termasuk kebenaran. Adapun yang ketiga, taklidul a'ma, mengikuti tanpa landasan dalil. Hal ini terjadi dengan mengambil pendapat-pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Inilah kenyataan yang menimpa sekian banyak kelompok-kelompok sempalan seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Yang keempat, berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang soleh. Mereka mengangkatnya melebihi kedudukannya sebagai manusia. Hal ini benar-benar terjadi hingga ada di antara mereka yang meyakini bahwa tokoh yang dikaguminya bisa mengetahui perkara gaib, padahal ilmu gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Yang kelima, lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Yang keenam,
kebanyakan rumah tangga telah kehilangan bimbingan agama yang benar. Padahal peranan orang tua sebagai pembina putra-putrinya sangatlah besar. Dan yang terakhir, kebanyakan media informasi dan penyiaran melalaikan tugas penting yang mereka emban. Sebagian besar siaran dan acara yang mereka tampilkan tidak memperhatikan aturan agama. Ini menimbulkan fasilitas-fasilitas itu berubah menjadi sarana perusak dan penghancur generasi umat Islam. Sahabat Cooper, dimanapun Anda berada, stay at home. Tadi sekilas kita sudah membahas tentang akidah. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang akhlak. Karena akhlak ini sangat penting. Kita lihat generasi-generasi kita sekarang ini sudah jauh sekali akhlak yang baik. Yang ada malah merusak akhlak Islam. Berislam tingkat akhlak atau ihsan. Berislam tingkat akhlak atau ihsan adalah tingkatan Islam yang paling tinggi di antara berislam, tingkat syariah, dan berislam tingkat akidah. Al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Tetapi berislam tingkat ini terkadang masih banyak disalahkan oleh orang yang berislam dengan jalan thariqat. Thariqat itu berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah dan beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Hingga ini adalah salah satu pemahaman sesaat apabila tidak dibimbing, karena ia merasa sudah memperoleh kemampuan seperti karomah. Di dalam Al-Quran ada sekitar 186 ayat yang menyebut kata ihsan. Dan ternyata ihsan ini perbuatan yang tidak dapat dilihat. Jadi perbuatan yang kita perbuat, apakah ini makom ihsan atau tidak, kita tidak tahu, karena itu ada di dalam hati kita. Malaikat pun tidak tahu bagaimana suasana hati seorang mukmin. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang membolak-balikan hati seseorang, apakah dia beriman atau tidak, apakah dia bermaksiat atau tidak, apakah dia ikhlas atau tidak. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua atau berbuat jahat padanya tidak ada yang tahu, hanyalah Allah yang tahu. Oleh karena itu, ihsan kepada orang tua harus dilengkapi dengan albir, yaitu perbuatan baik seperti melakukan ibadah haji, hajinya mabrur, haji yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di dalam Al-Quran tercatat bahwa ihsan ada sekitar 22 macam perbuatan. Di antaranya adalah berihsan kepada orang tua. Beruntung sahabat Cooper yang masih punya orang tua. Kunci kesuksesan ada di orang tua. Doakan yang masih hidup panjang umur, yang sudah tidak ada, doakan semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Berihsan kepada tetangga, berihsan kepada orang yatim, berihsan kepada teman dan baik, yang masih banyak lagi, jadi mencakup dengan seluruh aspek kehidupan. Tetapi ada orang yang berbuat ihsan kepada setiap orang tetapi tidak baik kepada diri sendiri. Itu disebut orang imanis atau orang Islam yang sok imanis. Dia tidak sholat, dia tidak berbuat maksiat, dia selalu berbuat baik kepada setiap orang, tidak pernah berbuat jahat. Itu sama saja zalim kepada diri sendiri. Dan baik kepada orang lain itu bagi Allah tidak ada gunanya. Seperti kalian membayar zakat tetapi tidak sholat, itu zakat kalian tidak ada apa-apanya. Maka ihsan bukan berarti sekedar perbuatan baik. Adapun tingkatan
perbuatan baik. Pertama, berbuat baik kepada diri sendiri. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Dr. Hamid Fahmi Zarkasi ingin meringkas tingkat ibadah kepada Allah ada 3. Ali bin Abi Thalib berkata, tingkat ibadah yang pertama adalah tingkat ibadahnya orang-orang pedagang. Karena pedagang ini kalau tidak untung rugi, maka ia masih menghitung untung ruginya. Ia hitung pahala-pahala yang besar saja. Orang-orang seperti ini disebut al-ibad atau hamba. Yang kedua, ibadahnya seorang ahli ibadah, dia menghamba kepada Allah sebagaimana seorang budak pasrah kepada pemiliknya. Seorang budak yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang diperintah tuannya. Apa yang dicari oleh orang ini? Yaitu dia mencari ridhonya Allah. Apa yang Allah ridhoi, ia kerjakan, dan apa yang dilarang ia tinggalkan. Jangankan yang dilarang, yang subhat aja dia tinggalkan. Adapun yang ketiga, ibadatul arifin, yang dia inginkan adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah itu engkau memahami apa yang menjadi iradatullah, dan Allah memahami yang menjadi ridha Allah. Mengenal Allah adalah tingkatan yang tertinggi. Orang yang seperti ini, dia sudah tidak perlu berdoa karena Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dan orang yang seperti ini tidak berani meminta kepada Allah karena ia merasa bahwa dirinya hina. Apalah hak saya meminta sesuatu yang fakir ini. Keikhlasan orang-orang seperti ini tidak perlu ditanyakan. Al-muhibbin, hidup itu adalah untuk mencintai Allah seperti hadis anta ma'aman ahbabta. Dan tidak sholat tahajud, tidak puasa Senin Kamis, tapi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kamu miliki? Dia hanya menjawab, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti kalau tingkatan kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya, sholat sedikit banyak amalnya, tetapi semua karena Allah Ta'ala. Hati-hati, sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi amal di luar itu tidak ihsan tingkatannya. Itu seperti saja Anda masih berpikir seperti ibadah seorang pedagang. Jadi mari kita awali membiasakan diri beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tingkat setinggi-tingginya, agar kita meningkatkan keimanan kita di setiap hari. Mumpung masih di bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Alladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ma'asyiral muslimin, sahabat Uber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah berkata, seorang mukmin tidak diragukan lagi pasti menginginkan untuk dicintai oleh penciptanya dan juga dicintai oleh manusia. Seorang mukmin juga pastinya menginginkan agar ia bisa hidup tentram, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ia juga suka apabila bisa diberikan balasan yang terbaik di akhirat nanti dari amalan-amalan yang telah ia lakukan ketika di dunia. Dan hal ini bukannya suatu yang dilarang. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat sebuah doa yang mengajarkan kita untuk meminta kebaikan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini salah satu cara agar seorang hamba
bisa mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala adalah dengan memiliki akhlak yang mulia. Karena hamba Allah yang paling baik kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia inilah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berakhlak atau berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Mudah-mudahan kuliah singkat ini bisa bermanfaat untuk diri kita, juga untuk semua para sahabat Uber dimanapun berada. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. COVID-19 akan segera hilang. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahumma bikin aqwamit thoriq. Assalamualaikum